Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo sobat generasi remaja sehat. Kalian tahukah Puskesmas Slawi pada bulan Februari 2023 telah melaksanakan screening anemia remaja putri di SMP SMA wilayah kerja Puskesmas Slawi. Hasilnya sebanyak 1055 atau 38,43% remaja putri mengalami anemia. Kalian sebagai generasi remaja pastinya pengen dong untuk jadi remaja yang sehat, cerdas, dan cantik tanpa anemia. Untuk itu, kalian harus tahu caranya dengan menonton video berikut ini. Anemia adalah suatu kondisi tubuh dengan kadar hemoglobin dalam darah berada di bawah normal. Hemoglobin adalah suatu komponen dalam sel darah merah yang berfungsi mengikat oksigen dan menghantarkannya ke seluruh bagian tubuh. Dan wanita usia subur dikatakan anemia apabila kadar Hb-nya berada di bawah 12 gram per desiliter. Pada tabel tersebut, kamu termasuk perempuan tidak hamil berusia lebih dari sama dengan 15 tahun. Maka kadar Hb yang normal adalah 12 gram per desiliter. Nah, berapa kadar Hb-mu? Apakah kamu anemia? Gejala dari anemia adalah seperti lemah, letih, lesu, lelah, lalai, sering pusing, berkunang-kunang, gampang mengantuk, serta sulit berkonsentrasi. Secara sederhana, kita dapat mendeteksi anemia dengan melihat bagian dalam kelopak mata kita, atau disebut juga dengan pemeriksaan konjungtiva. Konjungtiva yang pucat dapat menjadi indikasi awal anemia. Tapi, untuk memastikannya, kita tetap harus cek Hb ya teman-teman. Selanjutnya, mengenai penyebab anemia. Yang pertama, karena kekurangan zat gizi. Tahukah kalian penyebab anemia terbesar adalah karena kekurangan zat gizi besi, yaitu sebanyak 75%. Yang kedua, anemia karena perdarahan. Perdarahan karena kecacingan, perdarahan karena luka yang menyebabkan Hb menurun, serta perdarahan karena menstruasi yang berlebihan. Yang ketiga, anemia karena hemolitik. Anemia hemolitik disebabkan karena sel darah merah yang mati lebih cepat dari biasanya. Lalu, mengapa remaja putri berisiko anemia? Yang pertama, remaja putri yang memasuki masa pubertas mengalami pertumbuhan pesat, sehingga kebutuhan zat besi juga meningkat untuk meningkatkan pertumbuhannya. Yang kedua, remaja putri pada masa pubertas sangat berisiko mengalami anemia gizi besi. Hal ini disebabkan karena zat besi yang hilang selama menstruasi. Yang ketiga, remaja putri mengalami menstruasi sehingga kekurangan darah setiap bulan hingga membutuhkan zat besi sebanyak 2 kali lipat, terlebih jika mengalami gangguan menstruasi yang lebih panjang dari biasanya. Yang terakhir, remaja putri seringkali melakukan diet yang keliru, bertujuan untuk menurunkan berat badan, di antaranya mengurangi asupan protein hewani yang sebenarnya sangat dibutuhkan tubuh untuk pembentukan Hb. Bagaimana dengan dampak anemia? Ternyata anemia bisa menurunkan daya tahan tubuh, sehingga tubuh mudah terkena penyakit infeksi. Kemudian dapat menurunkan kebugaran dan ketangkasan berpikir karena kurangnya oksigen ke sel otot dan sel otak, sehingga menyebabkan menurunnya prestasi belajar. Selain itu, dampak anemia akan dirasakan saat remaja putri nantinya menjadi calon ibu. Jika kondisi anemia tersebut berlangsung secara terus-menerus, maka akan menurunkan kualitas kesehatan saat menjadi calon ibu. Resiko yang terjadi jika ibu hamil mengalami anemia adalah yang pertama, dapat memperberat kondisi ibu jika terjadi perdarahan. Hal ini juga dapat mengancam keselamatan pada bayi. Yang kedua, pertumbuhan janin akan terhambat, dapat menyebabkan prematur, serta BBLR atau berat bayi lahir rendah, dan menyebabkan melahirkan anak yang stunting.
Yang ketiga, bayi yang lahir dengan cadangan zat besi atau Fe yang rendah akan berlanjut menderita anemia pada usia bayi dan usia dini sehingga mengakibatkan kesakitan dan kematian pada bayi. Lalu, bagaimana cara pencegahan anemia? Nah, bisa dengan makan makanan yang banyak mengandung protein hewani dan nabati, banyak makan makanan sumber vitamin C yang bermanfaat untuk membantu penyerapan zat besi, serta jangan lupa minum tablet tambah darah secara rutin, dan selalu konsumsi makanan dengan gizi seimbang setiap hari. Apabila mengalami tanda dan gejala anemia, maka segeralah periksakan ke fasilitas kesehatan. Selanjutnya mengenai tablet tambah darah. Setiap satu tablet tambah darah mengandung 60 mg elemental besi dan 400 mikrogram asam folat. Tablet tambah darah ini memiliki manfaat yang sangat beragam. Antara lain, dapat mencegah dan mengobati anemia, menunjang fase tumbuh kembang, mencukupi kebutuhan zat besi, menjaga daya tahan tubuh, serta sebagai investasi kesehatan jangka panjang. Lalu, bagaimana cara kita memperoleh tablet tambah darah? Tahukah kalian, pada setiap tahunnya, Puskesmas selalu mendistribusikan tablet tambah darah ke sekolah-sekolah. Jadi, teman-teman dapat memperoleh tablet tambah darah ini dari Puskesmas melalui UKS di sekolah masing-masing secara gratis. Untuk minum tablet tambah darah, ada aturannya ya teman-teman. Bagi yang memiliki HB normal atau tidak anemia, dapat mengkonsumsi 1 tablet seminggu sekali yang bertujuan untuk pencegahan anemia. Bagi kalian yang dinyatakan mengalami anemia ringan, dapat mengkonsumsi tablet tambah darah 1 tablet per hari selama 2-4 minggu untuk kemudian dilakukan pengecekan HB ulang kembali, dan apabila hasilnya telah normal, maka dapat dilanjutkan dengan konsumsi tablet tambah darah seminggu sekali. Untuk kalian yang dinyatakan anemia sedang, maka dapat mengkonsumsi tablet tambah darah 2 tablet dalam sehari selama 2-4 minggu untuk kemudian dilakukan pengecekan HB kembali, dan apabila HB-nya telah normal dapat dilanjutkan dengan konsumsi 1 minggu sekali. Namun, bagi kalian yang dinyatakan anemia berat, maka harus dirujuk ke rumah sakit terlebih dahulu untuk diobservasi penyebabnya. Tips minum tablet tambah darah. Yang pertama, pastikan sebelum minum tablet tambah darah, perut dalam keadaan terisi. Dengan makan makanan bergizi seimbang sebelum minum tablet tambah darah. Yang kedua, minum 1 tablet seminggu sekali di hari yang sama. Yang ketiga, minum dengan air putih. Yang keempat, konsumsi jeruk atau jus jeruk untuk membantu penyerapan zat besi. Dan yang terakhir, jangan minum tablet tambah darah berbarengan dengan teh, kopi, atau susu karena dapat menghambat penyerapan zat besi. Konsumsi zat besi terus-menerus tidak akan berbahaya dan menyebabkan keracunan ya teman-teman, karena tubuh mempunyai sifat autoregulasi zat besi. Pada intinya, permasalahan anemia ini dapat kita atasi bersama-sama dengan berkomitmen melaksanakan kantin membara, gerakan rutin minum tablet tambah darah. Nah, sekarang sudah tahu kan cara untuk menjadi remaja yang sehat, cerdas, dan cantik tanpa anemia? Untuk itu, ayo kita bersama lakukan kantin membara, gerakan rutin minum tablet tambah darah. Semoga info ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.